Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sayyidil Habib Agil bin Sayyidil Habib Agil bin Syekh Bakar bin Salim, kemudian serta rombongan Ustadz Azmi dan rekan-rekan sekalian, kemudian hadirin hadirat jamaah majelis al-istiqomah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rutinan majelis kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam juga tak henti-hentinya senantiasa kita kirimkan keharibaan baginda kita Nabi Agung, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan, pengorbanan serta jerih payahnya dalam memperjuangkan tegaknya Islam ini, sehingga saat ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Pada malam hari ini saya belum memulai daripada janji saya kemarin. Setelah kita khatam kitab Ta'limul Muta'alim, itu masih ada dua yang belum saya bisa putuskan, yang kita lanjutkan nanti, apakah kitabnya kitab Taisurul Khallaq atau kitab Ayyuhal Walad. Nah, jadi masih dua nih, masih di apa? Masih ditimbang-timbang ya. Mudah-mudahan minggu depan atau minggu depannya lagi sudah bisa kita mulai. Kalau kitab Taisirul Khallaq saya sudah ada di rumah, cuman dia pakai bahasa Arab, tidak Arab Melayu. Nah, kalau kitab Ayyuhal Walad juga kitabnya kitab Arab, tapi saya masih cari kalau ada yang terjemahnya supaya kita bisa semuanya bisa memiliki ya. Nah, tapi kalau Taisirul Khallaq saya cari-cari tidak ketemu yang terjemah. Nah, jadi terpaksa kita jadi mustami'in, pendengar ya. Kalau mau beli kitab Arabnya banyaklah di pasar, tipis, tak ada mahal dah ya. Nah itulah, jadi kita masih banyak pertimbangan. Malam ini tausiah saja, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga musibah bala yang saat ini di negeri kita ataupun dunia masih saja belum berakhir, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam ayat suci Al-Quran ada satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa dia? Yaitu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi posisi atau kedudukan seseorang di sisi manusia itu macam-macam ya. Ada orang yang dimuliakan di sisi Allah
tapi dia tidak dimuliakan atau tidak dikenal di sisi manusia. Siapa nih orang nih? Contohnya siapa? Yaitu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dia tidak terkenal di sisi manusia. Orang banyak tak kenal dengan beliau. Tapi ketika satu saat Rasulullah pernah nyuruh sahabat, coba nanti kau temui dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Nanti kalau ketemu dengan dia, minta doa dengan dia. Jadi sahabat ini dia sama Rasulullah tuh karena cintanya kepada guru, kepada Rasulullah, ya. Jadi dia cemburu sahabat nih, ada perasaan kayak mana begitu. Siapa nih orang yang disebut Rasulullah nih? Sampai-sampai begitu mulianya kita disuruh minta doa kepada dia. Jadi sahabat nih jadi penasaran. Uwais Al-Qarni itu dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak ketemu dengan Rasulullah. Maka beliau itu bergelar Sayyidut Tabi'in. Tabi'in beliau tuh orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah, padahal dia sezaman dengan Rasulullah. Jadi kalau dia tidak ketemu Rasulullah tapi ketemu dengan sahabat, itu tabi'in namanya, ya. Nah ini dia sejaman dengan Rasulullah tapi tidak bertemu. Itu yang pertama. Orang yang tidak dimuliakan di sisi manusia tapi di sisi Allah dia dimuliakan. Dia tidak terkenal di sisi manusia tapi dia terkenal di sisi Allah dan terkenal di makhluk Allah di langit. Kalau para malaikat kenal semua dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia itu mulia di sisi manusia, sebaliknya mulia di sisi manusia tapi tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka nih contohnya? Ada yang tahu tak siapa? Yang pertama, ada 3 nih orang nih jenisnya. Orang yang mulia di sisi manusia tapi dia tidak ada sedikit pun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Pertama, orang kaya yang pelit. Yang pertama, orang kaya yang pelit. Coba lihat orang kaya, kalau dia pelit tetap dia dimuliakan. Orang-orang tuh suka datang kepada orang kaya walaupun dia pelit. Banyak kawannya, dimuliakan dia walaupun dia pelit. Tapi dia dimuliakan di sisi manusia, tapi kalau di sisi Allah dia tidak punya kemuliaan walaupun dia dihormati banyak orang. Orang kaya yang pelit. Yang kedua siapa? Yang kedua, pejabat yang zalim kepada rakyatnya. Pejabat yang zalim kepada rakyat. Siapakah dia? Mau RT, mau camat, mau kepala desa, mau gubernur, mau bupati, mau presiden. Kalau dia zalim kepada rakyatnya, ini kategori yang kedua. Dia dimuliakan di sisi manusia tapi tidak dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu lihat, presiden kah? Dia itu zalim, sudah terang-terangan zalimnya kepada rakyatnya. Kalau dia keluar dari rumahnya masih tetap dibukakan pintunya, pintu mobilnya masih tetap dibukakan, tasnya masih dibawakan. Kalau dia berjalan kemana saja masih dihormati orang, betul tak? Ya kan? Ya, presiden walaupun dia zalim, tapi kalau dia berjalan pasti orang masih hormat. Kalau dia nak masuk mobil pasti dibukakan pintu mobilnya. Kalau dia berjalan bawa tas pasti tasnya dibawakan. Dihormati di sisi manusia, tapi di sisi Allah dia tidak punya nilai. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, yang terakhir, ini berbahaya lagi nih, ya. Nah, ini sindiran kepada kami-kami yang jadi guru, ya. Ulama atau ustadz atau tuan guru yang dia alim, pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini sama tuh, ya. Dia itu alim, semua hadis, Al-Quran, semua hafal dia semuanya, ya. Tapi tak ada satupun yang diamalkannya, ya. Cuman sekedar di mulut aja ceramah ke sana kemari, ke sana ngasih tahu orang kan, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu orang yang seperti itu
dia hebat ceramah segala macam. Kalau dia turun dari mimbar ceramah, berebut orang ngasih apa? Mau bersalaman dengan dia. Betul ya? Tak ada mandang dia tuh mengerjakan atau tidak tahu ya. Dia di rumah ngerjakan atau tidak, tetap dia akan dimuliakan. Tapi di sisi Allah dia tidak ada penilaian, tidak ada kemuliaan sama sekali. Nah ini, jadi kita nih yang masih belajar, nanti kalau bercita-cita Ustaz, aku nanti nak mondok Ustaz, 10 tahun mondok, pulang dari pondok aku nak jadi kayak Ustaz tuh ceramah begini begitu, nak diundang ke sana kemari. Nah, jangan lupa 10 tahun kita mondok, banyak ilmu kita amalkan juga ilmu kita itu. Jangan cuma sekedar mencari kemuliaan di sisi manusia. Nah ini yang kedua. 3 orang siapa? Orang kaya yang pelit, dia punya kemuliaan di sisi manusia tapi tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, pemimpin yang zalim, ya, dia dimuliakan di sisi manusia tapi tidak dimuliakan di sisi Allah. Yang ketiga siapa? Ulama, tuan guru, ustadz yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan dimuliakan di sisi murid-murid dan lain sebagainya, tapi dia tidak punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada orang yang ketiga nih, dia dimuliakan di sisi manusia, dia tidak dimuliakan sama sekali di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah dia tidak dimuliakan juga. Wah ini sakit nih, ya, sakit betul nih orang nih. Di sisi manusia dia tak ada punya kemuliaan, di sisi Allah apalagi. Siapa nih? Nak tahu tak siapa? Orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong. Kalau orang kaya mau sombong agak-agak mending lah ya tak? Ini sudah miskin, sombong, pelit lagi. Na'udzubillah min dzalik. Siapa ada mau dekat orang miskin yang pelit? Ada tak yang mau dekat? Sedang dia orang miskin yang dermawan, dia orang kadang ogah-ogahan ya tak? Kalau namanya orang miskin, gitu. Dia tidak punya kemuliaan, orang-orang tak suka dengan dia, apalagi di sisi Allah pelit. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sakit betul nih orang yang ketiga ini. Nah, yang paling enak tuh siapa? Yang paling bagus tuh siapa? Yang keempat. Dia dimuliakan di sisi manusia dan juga dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak kita nengok contohnya? Ada tak nengok contohnya? Ada 3 orang tadi. 3 orang tadi. Yang pertama, orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang suka memberi. Dia walaupun di sisi manusia dimuliakan, tapi dia karena pemberi banyak pahalanya, di sisi Allah juga dia punya kemuliaan. Yang kedua siapa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dia tidak zalim. Dia dimuliakan di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Ustadz, guru, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia mulia di sisi Allah dan juga mulia di sisi manusia. Siapa contohnya? Kita tengoklah contohnya ya, yang kita tengok sendiri. Tuan guru Syekh Zaini Abdul Ghani di Martapura. Itu. Ya, beliau tuh ya. Sudah mulia di sisi manusia, masyhur insyaallah di sisi Allah juga. Setelah beliau meninggal, banyak cerita-cerita kedermawan beliau tuh. Ya. Banyak cerita beliau tuh kalau pergi ke orang Aruh gitu, orang Kenduri itu, ngasih amplop. Kita biasanya tuan guru kalau pergi baca doa, kita yang dikasih amplop. Ini beliau terbalik, kalau pergi ke acara-acara Kenduri itu, beliau yang ninggal amplop. Nah, tebal-tebal, entah berapa juta isinya. Nah itu ceritanya luar biasa. Mereka lagi para habaib kalau berdakwah. Iya Beb ya. Kalau mereka para habaib luar biasa. Saya pernah setiap tahun saya pergi ke Palembang itu Beb. Kalau ziarah kubro itu di depan di depan lorong itu, sangka kami dulu pertama kali orang jualan kayak ditungkal nih kue. Subuh-subuh tuh pagi-pagi mau ada acara haul begitu. Kami lihat, sangka kami itu orang jual kue, rupanya gratis semua sepanjang jalan itu. Kuehnya aneka ragam. Sudah tuh kopi Arab, teh ginseng begitu. Gratis semuanya. Nah, ini luar
luar biasa. Nah, mereka ulama yang mengamalkan ilmu, ya, dia buka rumahnya selebar-lebarnya, siapa mau nginap rumah aku. Wah, dermawannya luar biasa. Nah, inilah ya, mudah-mudahan kita menjadi atau digolongkan oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang yang keempat, yaitu seorang yang mulia di sisi Allah dan juga mulia di sisi manusia. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita menjadi yang demikian itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sudah jam berapa, Ustaz Azmi? 9:11. Oh, masih sempat kita zikir ya. Karena sekarang ini katanya ada aturan tidak boleh lewat dari jam 10. Nah, nanti dibubarkan pula pengajian kita ya. Kalau bisa sebelum jam 10 kita sudah bubar ya. Nah, demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.